Di tengah kemewahan, hiburan, dan suasana santai yang biasanya identik dengan perjalanan kapal pesiar, dunia internasional mendadak dikejutkan oleh munculnya wabah virus misterius di atas kapal ekspedisi MV Hondius pada awal tahun 2026. Kapal yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu kapal wisata ekspedisi mewah untuk menjelajahi wilayah kutub itu, awalnya berlayar dengan normal sambil membawa ratusan wisatawan dari berbagai negara. Para penumpang berangkat dengan harapan menikmati pemandangan es raksasa, lautan luas, dan pengalaman petualangan eksklusif yang jarang bisa dirasakan oleh banyak orang. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa perjalanan wisata tersebut perlahan berubah menjadi situasi darurat kesehatan yang menggemparkan dunia. Suasana yang awalnya dipenuhi tawa, aktivitas santai, dan dokumentasi liburan mendadak berubah menjadi kepanikan setelah beberapa penumpang mulai mengalami gejala penyakit misterius hanya beberapa hari setelah kapal berlayar. Awalnya, gejala yang muncul dianggap sebagai masalah kesehatan biasa akibat cuaca ekstrim dan kelelahan selama perjalanan laut panjang. Beberapa penumpang dilaporkan mengalami demam tinggi, batuk, nyeri tubuh, dan kesulitan bernafas. Namun, kondisi menjadi semakin mengkhawatirkan ketika jumlah orang yang sakit terus bertambah dalam waktu singkat. Kru kapal mulai menyadari ada sesuatu yang tidak normal ketika beberapa pasien mengalami penurunan kondisi tubuh secara drastis hanya dalam hitungan jam. Tim medis kapal yang memiliki fasilitas terbatas pun mulai kewalahan menangani banyaknya penumpang yang membutuhkan bantuan medis secara bersamaan. Lorong-lorong kapal yang sebelumnya ramai oleh wisatawan perlahan berubah menjadi sunyi dan penuh tegangan karena banyak penumpang memilih mengurung diri di dalam kabin masing-masing. Situasi semakin mencekam ketika laporan kematian pertama mulai muncul di atas kapal. Kabar tersebut menyebar dengan cepat di antara para penumpang dan memicu kepanikan besar. Banyak orang mulai mengenakan masker, menghindari kontak langsung, hingga takut keluar dari kamar mereka sendiri. Beberapa penumpang bahkan mengaku mengalami tekanan mental karena merasa terjebak di tengah laut tanpa kepastian mengenai penyakit yang sedang menyebar di dalam kapal. Di media sosial, video dan foto kondisi kapal mulai bocor ke internet dan langsung viral di berbagai platform. Rekaman suasana kapal yang memperlihatkan petugas medis menggunakan pakaian pelindung lengkap serta penumpang yang tampak ketakutan membuat publik dunia mulai memperhatikan kasus tersebut secara serius. Pemberitaan internasional pun semakin ramai setelah sejumlah media besar mulai melaporkan dugaan adanya penyebaran hantavirus jenis Andes yang dikenal memiliki tingkat bahaya tinggi. Banyak masyarakat langsung mengaitkan kejadian ini dengan berbagai wabah besar yang pernah terjadi sebelumnya, termasuk pandemi COVID-19 yang masih membekas dalam ingatan dunia. Ketakutan publik meningkat karena kapal pesiar dikenal sebagai lingkungan yang sangat rentan terhadap penyebaran penyakit akibat banyaknya orang yang berkumpul dalam ruang tertutup selama berhari-hari. Para ahli kesehatan mulai memperingatkan bahwa jika virus benar-benar mampu menular antar manusia, maka penyebarannya bisa menjadi ancaman serius apabila tidak segera dikendalikan. Perhatian dunia semakin besar ketika beberapa negara mulai melakukan pelacakan terhadap penumpang yang sebelumnya sudah turun dari kapal dan kembali ke negara masing-masing. Organisasi Kesehatan Internasional pun mulai turun tangan untuk menyelidiki sumber wabah, pola penyebaran, serta kemungkinan adanya kasus baru di luar kapal. Di tengah derasnya arus informasi dan spekulasi di internet, banyak masyarakat merasa cemas dan terus mengikuti perkembangan kasus tersebut dari hari ke hari. Wabah di MV Hondius akhirnya bukan lagi sekedar berita tentang kapal pesiar, melainkan berubah menjadi simbol kekhawatiran baru dunia terhadap ancaman penyakit menular yang bisa muncul kapan saja tanpa diduga. Banyak pihak kemudian mulai mempertanyakan bagaimana sebuah virus dapat menyebar begitu cepat di dalam kapal pesiar yang memiliki fasilitas modern dan standar keamanan tinggi. Para ahli kesehatan menjelaskan bahwa kapal pesiar sebenarnya merupakan salah satu lingkungan paling ideal bagi penyebaran penyakit menular, terutama virus yang dapat berpindah melalui udara, permukaan benda, atau kontak langsung antar manusia. Dalam satu kapal pesiar, ribuan orang dari berbagai negara berkumpul dalam area yang relatif tertutup selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Mereka tidur di ruangan yang berdekatan, makan di restoran yang sama, menggunakan fasilitas umum yang sama, serta mengikuti aktivitas hiburan bersama dalam jumlah besar. Kondisi seperti ini membuat virus memiliki peluang sangat besar untuk menyebar dengan cepat tanpa disadari.
Di MV Hondius sendiri, para penumpang diketahui tetap melakukan aktivitas seperti biasa pada hari-hari awal perjalanan karena belum ada tanda bahaya yang jelas. Banyak wisatawan menikmati acara makan malam bersama, menghadiri pertunjukan hiburan, berbincang di lounge kapal, hingga mengikuti tur kelompok di area dek luar. Tanpa mereka sadari, interaksi sederhana seperti berjabat tangan, menyentuh pegangan tangga, menggunakan lift atau duduk berdekatan bisa menjadi jalur penyebaran virus yang sangat efektif. Beberapa pakar epidemiologi bahkan menyebut kapal pesiar sebagai kota kecil terapung karena tingkat kepadatan dan interaksi sosialnya sangat tinggi. Ketika satu orang terinfeksi, virus dapat berpindah ke banyak orang lain hanya dalam waktu singkat, terutama jika gejala awal sulit dikenali. Faktor ventilasi udara di dalam kapal juga menjadi sorotan besar dalam kasus ini. Meskipun kapal pesiar modern memiliki sistem sirkulasi udara canggih, penyebaran penyakit melalui udara tetap menjadi ancaman serius jika terdapat virus yang mampu bertahan dalam ruang tertutup. Banyak area di kapal seperti lorong kabin, ruang makan, teater hiburan, dan ruang santai dipenuhi penumpang hampir sepanjang hari. Dalam kondisi tersebut, udara yang terus berputar di area tertutup dapat meningkatkan risiko penularan, terutama ketika seseorang batuk atau bersin. Para ahli mulai menganalisis apakah sistem ventilasi kapal turut berperan dalam mempercepat penyebaran wabah yang terjadi di MV Hondius. Selain itu, kondisi geografis dan lokasi perjalanan kapal juga menjadi tantangan besar dalam penanganan wabah. Berbeda dengan kota di daratan yang memiliki akses cepat ke rumah sakit besar, kapal pesiar yang berada jauh di tengah laut memiliki keterbatasan fasilitas medis. Ketika jumlah pasien meningkat drastis, tim medis kapal bisa kewalahan karena stok obat, alat kesehatan, dan ruang isolasi sangat terbatas. Proses evakuasi pasien pun tidak mudah karena kapal harus mencapai pelabuhan tertentu terlebih dahulu atau menunggu bantuan udara jika kondisi sangat darurat. Dalam kasus MV Hondius, beberapa laporan menyebutkan bahwa kru kapal harus bekerja tanpa henti untuk memisahkan penumpang yang sakit dari yang masih sehat sambil berusaha menjaga situasi tetap terkendali agar tidak menimbulkan kepanikan massal. Pengalaman buruk akibat pandemi COVID-19 juga membuat masyarakat dunia lebih sensitif terhadap berita wabah di kapal pesiar. Banyak orang langsung teringat pada kasus-kasus karantina kapal beberapa tahun lalu yang sempat menjadi sorotan global. Karena itulah, ketika berita tentang virus di MV Hondius mulai menyebar, reaksi publik muncul dengan sangat cepat. Media sosial dipenuhi spekulasi, teori, dan kekhawatiran bahwa dunia mungkin kembali menghadapi ancaman wabah baru. Di sisi lain, para ahli kesehatan berusaha menenangkan masyarakat sambil terus melakukan penelitian untuk memastikan seberapa besar tingkat bahaya virus tersebut. Kasus ini akhirnya membuka kembali diskusi besar mengenai keamanan kapal pesiar internasional dan apakah industri wisata laut benar-benar siap menghadapi ancaman penyakit menular di masa depan. Situasi di atas kapal MV Hondius mulai berubah drastis ketika pihak kru akhirnya mengumumkan status darurat kesehatan kepada seluruh penumpang setelah jumlah orang yang jatuh sakit terus meningkat setiap harinya. Pengumuman tersebut sontak membuat suasana kapal yang sebelumnya tenang berubah menjadi penuh kepanikan dan ketidakpastian. Banyak penumpang yang awalnya masih bersantai di area hiburan langsung bergegas kembali ke kabin masing-masing setelah mendengar kabar bahwa beberapa orang mengalami kondisi kritis. Lorong-lorong kapal yang biasanya ramai oleh wisatawan kini dipenuhi petugas kru yang mondar-mandir membawa perlengkapan medis dan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang satu persatu. Beberapa area umum mulai ditutup untuk mencegah kerumunan, sementara restoran dan tempat hiburan dibatasi operasionalnya demi mengurangi kontak langsung antar penumpang. Pihak kapal kemudian menerapkan berbagai prosedur darurat yang belum pernah dibayangkan oleh banyak wisatawan sebelumnya. Penumpang diminta tetap berada di dalam kabin selama sebagian besar waktu perjalanan dan hanya diperbolehkan keluar dalam kondisi tertentu. Makanan mulai diantarkan langsung ke kamar untuk meminimalkan interaksi sosial. Kru kapal yang biasanya tampil santai dan ramah kini terlihat mengenakan masker, sarung tangan, hingga pakaian pelindung khusus saat berinteraksi dengan penumpang. Suasana mewah kapal perlahan berubah menjadi seperti zona karantina terapung di tengah lautan luas. Banyak wisatawan mengaku mulai merasa takut karena informasi yang mereka terima sangat terbatas, dan kondisi di luar kabin tampak semakin mencekam dari hari ke hari. Tekanan mental para penumpang juga semakin meningkat karena mereka merasa terisolasi tanpa kepastian mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa penumpang dikabarkan mengalami stres berat akibat harus berdiam diri di ruang sempit selama berhari-hari, sambil terus memantau perkembangan wabah melalui pengumuman kapal dan media sosial. Ada yang mencoba menenangkan diri dengan melakukan panggilan video kepada keluarga di rumah, namun tidak sedikit pula yang justru menangis dan panik setelah mendengar kabar adanya korban meninggal dunia di atas kapal.
Dalam beberapa video yang tersebar di internet, terdengar suara penumpang yang mengungkapkan ketakutan mereka karena merasa seperti terjebak di tengah laut tanpa jalan keluar. Situasi semakin sulit karena kapal berada jauh dari fasilitas medis besar dan bantuan tidak bisa datang dengan cepat. Di sisi lain, kru kapal menghadapi tekanan yang luar biasa berat dalam menjaga keselamatan seluruh penumpang sambil memastikan operasional kapal tetap berjalan. Mereka harus bekerja hampir tanpa henti untuk membersihkan area kapal, mendistribusikan makanan, memantau kondisi kesehatan penumpang, dan menangani pasien yang terus bertambah. Beberapa kru bahkan dilaporkan ikut jatuh sakit sehingga beban kerja menjadi semakin berat bagi staf yang tersisa. Tim medis kapal berusaha memanfaatkan fasilitas yang ada semaksimal mungkin, meskipun kapasitas ruang perawatan sangat terbatas. Setiap keputusan yang diambil menjadi sangat penting karena kesalahan kecil dapat memperburuk situasi dan memicu kepanikan massal di dalam kapal. Ketika kapal mencoba mencari pelabuhan tujuan untuk melakukan evakuasi dan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut, tantangan baru kembali muncul. Sejumlah negara mulai mempertegas aturan masuk terhadap kapal tersebut karena khawatir wabah menyebar ke daratan. Ada laporan bahwa beberapa pelabuhan meminta pemeriksaan tambahan sebelum kapal diizinkan bersandar, sementara pihak otoritas kesehatan internasional mulai memantau pergerakan kapal secara intensif. Ketidakpastian mengenai apakah kapal akan diterima atau ditolak membuat para penumpang semakin cemas. Banyak dari mereka mulai menyadari bahwa perjalanan wisata impian yang awalnya dipenuhi kemewahan, kini telah berubah menjadi pengalaman mengerikan yang mungkin akan mereka ingat seumur hidup. Di tengah meningkatnya kepanikan publik dan sorotan media internasional, Organisasi Kesehatan Dunia serta berbagai lembaga medis mulai bergerak cepat untuk menyelimiki wabah misterius yang terjadi di atas kapal MV Hondius. Tim ahli epidemiologi dari berbagai negara langsung melakukan koordinasi untuk mengumpulkan data mengenai gejala pasien, riwayat perjalanan penumpang, hingga kemungkinan sumber awal penyebaran virus. Dugaan sementara mengarah pada hantavirus jenis Andes, salah satu jenis virus langka yang dikenal memiliki tingkat fatalitas cukup tinggi dan dalam kondisi tertentu diduga dapat menular antar manusia. Dugaan tersebut membuat banyak pihak semakin khawatir karena virus ini berbeda dengan penyakit musiman biasa dan belum banyak dipahami oleh masyarakat umum. Para ilmuwan pun mulai bekerja keras untuk memastikan apakah wabah di kapal tersebut benar-benar berasal dari hantavirus atau ada faktor lain yang turut memicu penyebaran penyakit secara masif. Penyelidikan internasional kemudian berkembang menjadi operasi pelacakan besar-besaran karena banyak penumpang kapal diketahui berasal dari berbagai negara dan sudah kembali ke tempat tinggal masing-masing setelah perjalanan berakhir. Otoritas kesehatan di sejumlah negara mulai menghubungi para penumpang untuk melakukan pemeriksaan medis dan pemantauan kesehatan secara ketat. Bandara internasional, rumah sakit, dan pusat kesehatan tertentu bahkan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya kasus baru yang memiliki gejala serupa. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran lebih luas apabila virus ternyata mampu berpindah antar manusia dengan lebih mudah dari perkiraan awal. Beberapa negara juga mulai memperbaharui protokol kesehatan pelabuhan dan memperketat pengawasan terhadap kapal pesiar internasional yang datang dari wilayah tertentu. Di sisi lain, para ahli kesehatan terus berusaha memberikan penjelasan kepada masyarakat agar kepanikan tidak berkembang menjadi ketakutan berlebihan. Banyak media mulai membandingkan kasus MV Hondius dengan awal munculnya pandemi COVID-19 beberapa tahun sebelumnya, sehingga muncul kekhawatiran bahwa dunia mungkin sedang menghadapi ancaman wabah baru. Namun, sejumlah peneliti menegaskan bahwa hantavirus memiliki karakteristik berbeda, dan hingga saat ini tingkat penyebaran globalnya masih dianggap rendah. Meski demikian, mereka tetap mengingatkan bahwa virus berbahaya tidak boleh diremehkan, terutama jika muncul di lingkungan tertutup seperti kapal pesiar yang memungkinkan penularan berlangsung sangat cepat. Karena itulah, penelitian dan investigasi terus dilakukan untuk memastikan seberapa besar resiko sebenarnya terhadap masyarakat dunia. Perhatian besar juga tertuju pada kemungkinan asal mula virus tersebut masuk ke kapal. Para peneliti mulai menelusuri setiap detail perjalanan MV Hondius, termasuk lokasi singgah, logistik makanan, hingga kemungkinan adanya kontak dengan hewan pembawa virus sebelum kapal berlayar. Hantavirus sendiri diketahui sering dikaitkan dengan hewan pengerat seperti tikus, sehingga muncul spekulasi mengenai kemungkinan kontaminasi di salah satu titik perjalanan kapal. Namun hingga kini belum ada kesimpulan resmi yang benar-benar memastikan sumber awal wabah tersebut. Ketidakjelasan inilah yang membuat banyak teori bermunculan di media sosial, mulai dari dugaan kelalaian prosedur kesehatan hingga teori konspirasi yang semakin memperkeruh suasana.
Sementara itu, dunia internasional terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian, karena wabah di kapal pesiar dianggap sebagai peringatan bahwa ancaman penyakit menular masih menjadi resiko besar di era modern. Industri pariwisata laut yang sempat bangkit kembali setelah pandemi global, kini kembali menghadapi tekanan akibat menurunnya rasa aman masyarakat untuk bepergian menggunakan kapal pesiar. Banyak calon wisatawan mulai mempertimbangkan ulang rencana perjalanan mereka karena khawatir terhadap kemungkinan munculnya wabah serupa di masa depan. Kasus MV Hondius akhirnya bukan hanya menjadi isu kesehatan semata, tetapi juga berkembang menjadi pembahasan global mengenai kesiapan dunia menghadapi ancaman penyakit baru, pentingnya sistem deteksi dini, serta perlunya kerjasama internasional dalam menangani wabah yang dapat menyebar lintas negara dalam waktu singkat. Kasus wabah virus di kapal pesiar MV Hondius akhirnya menjadi pengingat besar bagi dunia bahwa ancaman penyakit menular masih dapat muncul kapan saja, bahkan di tengah kemajuan teknologi dan sistem kesehatan modern yang terus berkembang. Banyak orang sebelumnya mengira bahwa tragedi wabah besar seperti pandemi global hanya menjadi bagian dari sejarah atau kemungkinan kecil yang sulit terulang dalam waktu dekat. Namun, kejadian di kapal pesiar ini membuktikan bahwa dunia masih sangat rentan terhadap munculnya virus baru maupun penyakit langka yang dapat menyebar dengan cepat tanpa peringatan. Peristiwa tersebut bukan hanya mengejutkan industri pariwisata internasional, tetapi juga mengguncang rasa aman masyarakat yang mulai kembali menikmati perjalanan wisata setelah beberapa tahun terakhir dunia berusaha pulih dari berbagai krisis kesehatan global. Kapal pesiar yang selama ini identik dengan kemewahan, hiburan, dan kenyamanan mendadak kembali dipandang sebagai tempat dengan resiko tinggi terhadap penyebaran penyakit. Banyak masyarakat mulai mempertanyakan apakah sistem keamanan kesehatan di industri kapal pesiar benar-benar cukup kuat untuk menghadapi situasi darurat seperti wabah menular. Beberapa pakar kesehatan menilai bahwa meskipun teknologi kapal modern terus berkembang, faktor utama yang sulit dihindari tetaplah kepadatan manusia dalam ruang tertutup selama perjalanan panjang. Situasi seperti ini memungkinkan virus menyebar jauh lebih cepat dibandingkan di lingkungan terbuka. Karena itulah, muncul dorongan agar perusahaan kapal pesiar internasional memperbarui standar kesehatan mereka, mulai dari sistem ventilasi udara, kapasitas fasilitas medis, prosedur karantina darurat, hingga pemeriksaan kesehatan penumpang sebelum keberangkatan. Di media sosial, kasus MV Hondius juga memicu gelombang diskusi besar yang berlangsung hampir tanpa henti. Banyak orang membagikan teori, opini, hingga potongan video yang memperlihatkan kondisi mencekam di dalam kapal selama wabah berlangsung. Sebagian masyarakat merasa takut dan khawatir bahwa kejadian tersebut bisa menjadi awal munculnya wabah global baru, sementara sebagian lainnya mencoba tetap tenang sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Lembaga Kesehatan Dunia. Fenomena ini menunjukkan bagaimana informasi dapat sebar sangat cepat di era digital, terutama ketika masyarakat dunia masih memiliki trauma terhadap pandemi sebelumnya. Dalam hitungan jam, berita dari satu kapal di tengah laut bisa langsung menjadi pembahasan internasional yang memicu kepanikan di berbagai negara. Selain menjadi isu kesehatan, kasus ini juga memberikan dampak besar terhadap sektor ekonomi dan pariwisata internasional. Banyak perusahaan wisata laut mulai menghadapi penurunan minat pemesanan karena calon wisatawan merasa ragu untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal pesiar. Beberapa agen perjalanan bahkan dilaporkan menerima banyak pembatalan setelah berita wabah tersebut viral di media internasional. Industri kapal pesiar yang sebelumnya mulai bangkit pasca pandemi, kini kembali berada dalam tekanan besar untuk membangun kepercayaan publik. Tidak sedikit pengamat ekonomi yang menilai bahwa satu kasus wabah saja dapat memberikan dampak finansial sangat besar, karena industri pariwisata sangat bergantung pada rasa aman dan kepercayaan konsumen. Hingga saat ini, investigasi mengenai wabah di MV Hondius masih terus berlangsung, dan dunia masih menunggu jawaban pasti mengenai sumber serta tingkat bahaya virus tersebut. Para ilmuwan terus melakukan penelitian mendalam untuk memastikan apakah virus benar-benar memiliki potensi penyebaran luas atau hanya terbatas pada kondisi tertentu di dalam kapal. Di tengah semua ketidakpastian itu, satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi dunia adalah bahwa kesiapsiagaan terhadap ancaman penyakit menular tidak boleh pernah dianggap sepele. Kasus ini menunjukkan bahwa di era globalisasi modern, sebuah wabah kecil di satu lokasi dapat dengan cepat menarik perhatian internasional dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, ekonomi, perjalanan, hingga psikologi masyarakat dunia secara luas.